ekspedisi pesisir pantai selatan Jawa Barat masih berlanjut. Tidak hanya tentang ikan, di balik gulungan ombak pesisir pantai Ciletuh, Sukabumi, ternyata menyimpan biota laut bernilai jual tinggi. Lokasi yang berdekatan dengan laut membuat warga Desa Girimukti menjadikan jamangan itu sebagai makanan favorit mereka. Saya penasaran nih, jamangan itu kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat setempat biasa mencari jamangan di antara karang-karang, mulai dari bibir pantai hingga kedalaman 5 meter. Ini tuh licin banget ternyata, karena bebatuannya itu penuh dengan lumut. Saat air surut menjadi waktu yang tepat untuk mencari jamangan dengan kondisi ombak pantai yang tidak membahayakan keselamatan. Nah, jamangan ini itu dia letaknya tuh ada di karang-karang. Wow, nempel di karang-karang. Jadi kita harus sampai setengah menyelam untuk mencarinya ke dalam. Oke, kita cari lagi, Kang. Jamangan merupakan sebutan masyarakat setempat untuk hewan bercangkang tunggal atau abalon. Jenis abalon hijau ini tersebar beberapa perairan pantai di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Ombak yang datang tiba-tiba sesekali membuat saya tersentak. Ekstra karena ternyata di bawah juga ke bawah-bawah ombak. Meski hanya pada kedalaman kurang dari 1 meter, tapi aktivitas ini cukup membuat saya tertantang. Alat yang digunakan untuk mencari ini pakai congkelan namanya. Wow. Dikit-dikit kita harus mantau ombak nih. Pakai congkelan. Jadi terbuat dari besi yang ujungnya tuh pipih kayak gini. Jadi gampang nanti pas di karang-karang itu kita nyongkel abalon atau jamangan. Siput laut ini memiliki otot kaki yang kuat, ditambah dengan lendir yang dapat mengeras saat terkena air. Inilah yang membantu abalon menempel sangat kuat pada permukaan karang. Dapat! Wih, tadi perasaan pas di dalam air itu kelihatannya besar, tapi pas diangkat bentuknya kecil. Meski disebut kerang mata 7, namun lubang di cangkang abalon berkisar antara 7 hingga 14 buah. Mata ini berfungsi sebagai sensor dan juga penyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata gitu ya, salah satu triknya ya. Kalau mau ngambil kitanya agak nyelam gitu ke biar nggak ke bawah-bawah ombak di permukaan. Ada ombak lagi. Baru satu ombaknya tinggi-tinggi banget. Ya, Wah. ombaknya ini mau pasang. Oh, ini karena mau pasang ya? Kita memang harus pinter-pinter mengelabuhi ombak.
air. Jadi tadi tuh di bawah saya nyongkelnya agak susah karena dia tuh nempel banget. Harus sampai beberapa kali ambil nafas dulu baru bisa kecongkel dan diambil. Sampai kemasukan air. Tidak hanya menempel kuat pada permukaan karang, abalon juga bersembunyi di antara bulu babi sebagai upaya untuk perlindungan diri dari predator. Ini nih, kenapa menjadi makanan favorit di sini? Karena jamangan atau abalon ini sulit untuk dibudidaya. Karena dia tuh makanannya alga, makanan-makanan yang tumbuhan yang hidup. Ukuran abalon hijau bervariasi antara 5 sampai 10 cm. Ini yang bikin capek itu ketika ombak datang kita ke bawah ke arah darat. Tapi nanti lama-lama air yang di darat itu juga kembali ke laut, jadinya kita bolak-balik rasanya. Mencari abalon tidaklah mudah. Kami berulang kali terhempas ombak dan masih harus menahan napas sembari mencari di dalam air. Musim terbaik untuk mencari abalon itu saat setelah musim baratan. Saat setelah musim baratan, karena biasanya abalon itu pada naik dan masyarakat akan lebih mudah untuk ngambilnya. Di saat musim barat datang, hembusan angin jauh lebih kencang, sehingga hempasan ombak sangatlah ganas. Kalau ngambil segini. Tuh, baru ngambil barusan udah segini. Benar-benar banyak banget. Tenaga kami seakan habis setelah mencari abalon, melawan ombak Laut Selatan. Bersama masyarakat setempat, kerang mata tujuh ini kami olah menjadi tumisan sederhana. Sebelum dimasak dengan bumbu, agar abalon tidak alot dan mudah dipisahkan dari cangkang, harus direbus terlebih dahulu. Lebih mudah lagi diambilnya karena cangkangnya itu cuma sebelah. Dagingnya udah langsung kelihatan nih. Ambil gitu aja. Jadi sebenarnya kita sangat dimudahkan kalau mau makan abalon. Memasak abalon tidak membutuhkan waktu lama, cukup hingga bumbu meresap, hidangan ini siap disantap. Abalon ini kalau secara bentuk itu mirip dengan kerang darah, tapi kalau soal tekstur dia itu lebih kenyal. Jadi gigitnya harus ada tenaga. Meski tidak sepopuler kerang darah, nilai ekonomi abalon jauh lebih tinggi. Wah, nggak sia-sia memang. Tadi kita udah capek-capek nyelam, ngambil abalon, sampai kena ombak, tapi semua itu terbayarkan dengan rasa abalon yang luar biasa enak. Jadi perut sudah terisi dan saya pun bisa melanjutkan petualangan saya selanjutnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.